apakah seorang Jokowi ini kemampuannya bisa untuk menjaga ini? Kalau kita lihat perkembangan ya, mulai dari koalisi pendukungnya yang minoritas sampai sekarang menjadi mayoritas, itu menunjukkan kemampuan dia untuk melakukan koordinasi yang baik, bukan hanya di dalam koalisi pendukungnya, tapi juga dengan pihak-pihak partai-partai yang berada di luar koalisi pendukung. Nah, itu satu. Yang kedua, tampaknya Presiden Jokowi berhasil memberikan satu persyaratan kepada partai-partai yang mendukungnya bahwa kalau mau masuk, masuklah, tapi mungkin diberi menteri tapi belum tentu, kan kira-kira gitu. Nah, tanpa diberikan janji yang jelas seperti itu pun mereka tetap bisa masuk. Bahkan sekali lagi Golkar menyatakan dukungan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai calon presiden 2019. Bahwa kemudian ada kompensasi politik yang diberikan, memang itu satu logika politik yang lumrah, saya kira. Kalau ada dukungan tentu ada reward gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi sekarang kuncinya yang saya maksud dengan leadership presiden itu adalah satu, kejelasan fokus, ya. Koordinasi antar menteri itu akan lebih mudah dilakukan kalau presiden jelas punya fokus atau agenda prioritas. Misalnya sekarang presiden jelas tampaknya memberikan fokus atau memprioritaskan pada agenda-agenda ekonomi real yang terkait langsung dengan nasib atau hajat hidup masyarakat, seperti persoalan-persoalan infrastruktur, kemudian persoalan-persoalan infrastruktur itu macam-macam, jalan, kemudian pelabuhan, transportasi yang lain ya, transportasi massal, kemudian juga soal mengurangi pengangguran, menyediakan akses kesehatan dan sebagainya. Nah, Presiden bisa menggunakan prioritas ini sebagai alat untuk melakukan koordinasi dan melakukan leadership kepada para bawahannya ini. Misalnya di dalam setiap kementerian itu kan ada koordinasi yang sifatnya sektoral, ya, yang secara formal itu diwakili oleh 4 Menko, begitu. Nah, jadi dengan cara seperti itulah Presiden bisa menilai, oh, menteri ini sudah mulai melakukan kerjanya, menteri ini tidak, menteri ini bisa berkoordinasi dengan temannya atau tidak dan sebagainya. Tapi semuanya tergantung kepada Presiden. Kalau Presiden punya fokus, dia akan dengan cepat mendeteksi di mana ada masalah. Gitu. Nah, tapi kalau presiden tidak punya fokus, tidak punya agenda prioritas, maka biasanya presiden akan lambat untuk bisa mendeteksi kalau ada masalah. Nah, biasanya koordinasi bermasalah ketika kita tidak mampu mendeteksi di mana apa yang harus menjadi prioritas di antara kita. Kalau presiden punya itu, maka saya yakin bisa dilakukan. Yang ketiga, saya kira yang diperlukan oleh presiden adalah ketegasan, ketegasan untuk memastikan bahwa fokus kita 2,5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan adalah 1, 2, 3, 4. Yang mau bermain-main mencari panggung di luar itu, maka akan diberi sanksi gitu. Nah, dengan demikian maka setiap orang akan mencoba menempatkan dirinya pada posisi masing-masing sehingga koordinasi bisa berjalan. Poinnya adalah di koordinasi itu tadi. Leadership presiden dan kemudian agenda prioritas apakah presiden punya.